Namaku Rohma. Aku menikah dengan Musleh sudah hampir 12 tahun. Selama itu, kami menjalani hidup sederhana. Tidak kaya, tetapi juga tidak kekurangan. Musleh bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan, sedangkan aku mengelola usaha makanan kecil dari rumah. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tua Musleh. Rumah itu sederhana, tetapi penuh kenangan. Di sanalah Musleh dibesarkan. Di sanalah ayah dan ibunya menghabiskan masa tua. Dan setelah mereka meninggal dunia beberapa tahun lalu, rumah itu menjadi salah satu bagian dari harta keluarga yang harus dibicarakan bersama. Awalnya, aku tidak pernah memikirkan soal warisan. Bagiku, yang penting adalah hubungan keluarga tetap baik. Namun ternyata, tidak semua orang berpikir seperti itu. Musleh mempunyai 2 saudara perempuan. Salah satunya bernama Isma. Sejak orang tua mereka meninggal, Isma semakin sering datang ke rumah kami. Awalnya aku senang. Kupikir mungkin ia hanya ingin menjaga hubungan dengan adiknya. Tetapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa kedatangannya selalu berkaitan dengan satu hal. Warisan. Suatu sore, Isma datang tanpa memberi kabar. Ia duduk di ruang tamu sambil memperhatikan lemari tua milik almarhum ibu mertua. Rohma. Iya, Mbak. Surat-surat rumah masih ada. Aku sedikit terkejut. Surat apa? Ya surat tanah, sertifikat, dokumen rumah. Aku tersenyum. Setahuku masih disimpan Musleh. Isma mengangguk. Kemudian berkata, bagus. Aku tidak mengerti maksudnya. Malamnya, setelah Isma pulang, aku bertanya kepada Musleh. Mas. Iya. Mbak Isma tadi mencari surat rumah. Musleh langsung menghela napas. Sudah kuduga. Ada apa? Musleh duduk di sampingku. Sejak ibu meninggal, Isma terus membicarakan warisan. Aku terdiam. Memangnya belum dibagi? Belum. Kenapa? Karena ayah meninggalkan surat wasiat. Aku langsung menatapnya. Surat wasiat? Musleh mengangguk. Aku sendiri belum pernah membacanya. Kenapa? Karena ayah berpesan agar surat itu dibuka ketika semua ahli waris berkumpul. Aku mengangguk perlahan. Berarti, masih ada sesuatu yang belum kita ketahui. Musleh tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, kami menerima undangan dari notaris keluarga. Isinya singkat. Seluruh ahli waris diminta hadir untuk pembacaan dokumen peninggalan almarhum ayah Musleh. Aku menemani Musleh. Begitu tiba, Isma sudah menunggu. Ia tampak gelisah. Bersama 2 saudara lainnya. Begitu melihat kami, Isma langsung berkata, Musleh, nanti jangan banyak bicara. Musleh mengerutkan kening. Maksudnya? Kita keluarga. Kalau ada pembagian, lebih baik kami saja yang mengurus. Aku mulai merasa tidak nyaman. Kami? Isma menatapku. Iya. Kamu tidak perlu ikut campur urusan warisan keluarga. Aku terdiam. Musleh langsung menatap kakaknya. Rohma istriku. Dia berhak tahu. Isma mendengus. Justru karena dia istrimu. Jangan sampai harta keluarga jatuh ke tangan orang lain. Kalimat itu membuatku terdiam. Aku tidak membalas. Aku hanya menggenggam tangan Musleh. Beberapa menit kemudian, notaris masuk membawa sebuah map tua. Semua orang langsung diam. Notaris membuka map itu perlahan. Ini adalah surat wasiat yang ditinggalkan almarhum Bapak Hasan. Ayah Musleh. Semua mata tertuju pada dokumen tersebut. Isma bahkan sudah terlihat tersenyum, seolah yakin akan mendapatkan bagian terbesar. Namun, sebelum surat itu dibacakan, Isma tiba-tiba berkata, Pak, sebelumnya saya ingin memastikan, warisan ini nantinya jangan sampai dikelola Rohma. Ia menunjuk ke arahku. Kami saudara kandung saja yang pegang. Aku hanya tersenyum, tidak membantah, tidak marah, karena entah kenapa. Sejak melihat map tua itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Dan beberapa detik kemudian, kecurigaanku terbukti. Notaris mengeluarkan 1 lembar tambahan. Maaf. Ada 1 dokumen lain yang harus dibacakan terlebih dahulu. Isma langsung pucat.
Dokumen itu ternyata bukan sekadar surat wasiat, melainkan surat yang menjelaskan siapa sebenarnya yang selama ini paling berhak mengelola seluruh harta peninggalan keluarga. Dan ketika nama yang tertulis di sana dibacakan, semua orang langsung terdiam. Ruangan notaris mendadak sunyi. Aku duduk di samping Musleh. Sementara Isma masih menatap map di tangan notaris dengan wajah tegang. Notaris kemudian membuka dokumen tambahan itu. Dokumen ini dibuat oleh almarhum Bapak Hasan dan telah disahkan secara hukum. Isma langsung menyela. Pak, memang isinya apa? Notaris mengangkat tangan. Sebentar, Bu Isma. Saya akan membacakannya sesuai prosedur. Aku melihat Musleh menarik napas panjang. Ia sendiri tampaknya tidak tahu apa isi surat itu. Notaris mulai membaca. Almarhum menyatakan bahwa seluruh aset keluarga harus dikelola secara bersama. Isma langsung tersenyum. Ia menatap saudara-saudaranya, seolah ingin berkata bahwa dugaannya benar. Namun notaris melanjutkan, dengan ketentuan bahwa pengelolaan tidak boleh dilakukan oleh salah satu ahli waris secara sepihak. Senyum Isma perlahan menghilang. Notaris kemudian membalik halaman. Selanjutnya, almarhum menunjuk seseorang sebagai pengawas utama seluruh aset. Aku tidak terlalu memperhatikan, sampai notaris menyebutkan namanya. Rohma. Aku langsung terkejut. Hah? Musleh menoleh kepadaku. Isma bahkan langsung berdiri. Rohma? Kenapa dia? Notaris tetap tenang. Karena almarhum menilai Bu Rohma adalah orang yang paling mampu menjaga aset keluarga tanpa kepentingan pribadi. Ruangan langsung ramai. Isma tidak terima. Tidak mungkin. Kenapa bukan kami? Notaris menjawab tegas. Karena almarhum sudah menjelaskan alasannya. Isma menunjuk ke arahku. Dia bukan anak kandung. Musleh langsung berdiri. Kak, jangan bicara begitu. Namun Isma semakin emosi. Ini harta orang tua kita. Kenapa orang luar yang mengatur? Aku tetap duduk. Aku tidak ingin membalas. Notaris kemudian mengambil dokumen lain. Selain surat wasiat, almarhum meninggalkan catatan pribadi. Ia membacanya. Saya mengenal anak-anak saya. Saya tahu mereka saling menyayangi. Tetapi ketika berhadapan dengan harta, saya khawatir hubungan mereka berubah. Isma langsung menunduk. Notaris melanjutkan. Karena itu, saya menunjuk Rohma sebagai pengawas. Bukan untuk mengambil hak mereka, tetapi untuk memastikan tidak ada yang mengambil lebih dari haknya. Musleh menatapku. Aku hanya terdiam. Ternyata, selama ini almarhum ayah Musleh sudah melihat semuanya. Ia tahu anak-anaknya memiliki sifat berbeda. Ia juga tahu siapa yang paling sering mengurus kebutuhan keluarga. Bahkan sebelum meninggal, ayah mertua sering memintaku mengatur pembayaran rumah sakitnya. Aku yang mencatat pengeluaran. Aku yang menyimpan kwitansi. Aku yang mengurus obat-obatan. Bukan karena aku ingin mengambil alih keluarga, tetapi karena aku menganggap beliau sebagai orang tuaku sendiri. Isma masih belum menerima. Tapi saya anak kandung. Notaris mengangguk. Dan hak waris ibu tetap ada. Namun pengelolaannya harus sesuai ketentuan almarhum. Isma terdiam. Aku menatapnya. Tidak ada rasa menang. Justru aku merasa sedih. Karena ternyata, warisan yang seharusnya menjadi amanah, sudah membuat saudara saling curiga. Setelah pembacaan selesai, Isma menghampiriku. Ia berkata dengan suara dingin. Jangan senang dulu. Aku menatapnya. Saya tidak sedang senang, Mbak. Ini bukan kemenangan. Isma mencibir. Kamu pasti akan mengambil semuanya. Aku menggeleng. Aku tidak membutuhkan harta itu. Yang menjadi hak Mbak tetap hak Mbak. Tapi aku juga tidak akan membiarkan siapapun mengambil bagian orang lain. Isma terdiam. Malam itu, saat kami pulang, Musleh berkata, maaf. Aku menoleh. Untuk apa? Karena kamu ikut terseret masalah keluarga. Aku tersenyum. Aku istrimu. Kalau keluarga Mas punya masalah, aku juga harus menghadapinya. Musleh menggenggam tanganku. Namun, kami belum tahu. Masalah sebenarnya baru saja dimulai.
Keesokan harinya, Isma menghubungi beberapa saudara lain. Ia mengajak mereka berkumpul secara diam-diam. Mereka mulai menyusun rencana. Mereka ingin membuatku menyerahkan seluruh dokumen warisan. Mereka bahkan mengatakan, biar kami saja yang pegang warisannya. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada satu dokumen penting yang belum mereka lihat. Dokumen yang bisa mengubah seluruh pembagian. Dan dokumen itu tersimpan di tempat yang tidak pernah mereka duga. Sejak pembacaan surat wasiat itu, hubungan keluarga berubah. Isma semakin sering datang. Namun kali ini, ia tidak lagi datang untuk sekadar berbincang. Ia datang untuk mencari dokumen. Rohma. Iya, Mbak. Dokumen tanah yang asli di mana? Aku menjawab tenang. Disimpan sesuai prosedur. Di mana? Aku tidak bisa memberitahukannya. Wajah Isma langsung berubah. Kenapa? Karena semua dokumen harus dikelola sesuai ketentuan notaris. Ia mendengus. Kamu sekarang merasa paling berkuasa. Aku tersenyum. Bukan begitu. Aku hanya menjalankan amanah. Beberapa hari kemudian, dua saudara Musleh datang bersama Isma. Mereka duduk di ruang tamu. Salah satunya berkata, Rohma, begini saja. Serahkan dokumen kepada kami. Kami saudara kandung. Kami lebih berhak. Aku menatap mereka. Semua orang akan menerima haknya. Tidak perlu khawatir. Isma langsung berkata, justru kami khawatir kamu yang mengatur. Aku tidak menjawab. Aku hanya tersenyum. Musleh yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Sudah. Kalau memang ada masalah, kita selesaikan lewat notaris. Isma membanting tangan ke meja. Kamu membela istrimu terus. Musleh menatap kakaknya. Karena dia tidak melakukan kesalahan. Isma berdiri. Kalau begitu, kami akan mengurusnya sendiri. Ia pergi bersama saudara-saudaranya. Aku hanya melihat mereka dari belakang. Malam itu, aku membuka sebuah kotak tua milik almarhum ayah mertua. Kotak itu diberikan kepadaku beberapa minggu sebelum beliau meninggal. Saat itu beliau berkata, Rohma, kalau suatu hari anak-anak saya bertengkar karena harta, jangan langsung berikan ini. Tunggu sampai mereka benar-benar membutuhkan kebenaran. Aku tidak pernah membuka kotak itu. Sampai malam itu, di dalamnya ada beberapa dokumen. Foto lama, catatan keuangan, dan sebuah surat. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan ayah mertua masih terlihat jelas. Rohma, jika surat ini sudah kamu baca, berarti kekhawatiranku benar. Aku menelan ludah. Ia melanjutkan. Saya tahu suatu hari anak-anak saya akan memperdebatkan harta. Namun ada satu hal yang tidak mereka ketahui. Aku membalik halaman dan membaca kalimat berikutnya. Sebagian aset yang mereka kira milik keluarga sebenarnya bukan warisan yang boleh mereka bagi. Aku langsung terdiam. Musleh ikut membaca. Mas. Ia mengambil surat itu. Matanya membesar. Apa maksud ayah? Aku menggeleng. Aku juga tidak tahu. Kami membaca halaman berikutnya. Ternyata, beberapa tahun sebelum meninggal, ayah mertua telah membeli sebuah tanah menggunakan uang hasil usahanya. Namun tanah itu secara hukum bukan milik pribadi. Tanah tersebut digunakan sebagai bagian dari sebuah yayasan keluarga. Dan ada satu nama yang tercatat sebagai pengurus utama. Musleh. Musleh terdiam. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Aku menjawab. Mungkin karena ayah ingin melihat apakah kalian bisa menjaga hubungan tanpa memperebutkan semuanya. Musleh menghela napas. Keesokan harinya, kami membawa dokumen itu ke notaris. Setelah diperiksa, notaris langsung mengatakan, dokumen ini sah. Artinya, sebagian aset memang tidak boleh dibagi seperti warisan biasa. Aku mengangguk. Tapi ada satu masalah. Apa? Notaris menunjuk dokumen lain. Ada transaksi yang dilakukan beberapa hari lalu. Aku terkejut. Transaksi? Iya. Siapa yang melakukannya? Notaris menunjukkan salinan dokumen. Nama Isma tercantum sebagai pihak yang mengajukan pengalihan. Aku langsung terdiam. Ternyata,
Tanpa sepengetahuan kami, Isma sudah mencoba mengurus sebagian aset tersebut. Aku menatap Musleh. Mas. Ia mengangguk. Kita harus menghentikannya. Namun sebelum kami keluar dari kantor notaris, ponsel Musleh berbunyi. Sebuah pesan masuk. Dari Isma. Musleh, jangan ikut campur. Kami sudah sepakat. Biar kami saja yang pegang semuanya. Musleh menunjukkan pesan itu kepadaku. Aku hanya tersenyum. Karena mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar. Mereka sendiri yang memberikan bukti bahwa mereka berniat mengambil alih aset yang bukan hak mereka. Dan kali ini, aku tidak akan tinggal diam. Keesokan paginya, aku, Musleh, dan notaris kembali bertemu. Semua dokumen diperiksa satu persatu. Ternyata ada lebih banyak masalah daripada yang kami bayangkan. Beberapa tahun terakhir, ayah mertua ternyata menyimpan catatan lengkap mengenai seluruh aset. Ada tanah, rumah, tabungan, dan sebuah usaha kecil yang selama ini dikelola salah satu saudara Musleh. Semua tercatat. Tidak ada yang disembunyikan. Notaris kemudian berkata, Bu Rohma. Iya, Pak. Almarhum memang sengaja membuat sistem seperti ini. Beliau tidak ingin satu orang menguasai semuanya. Aku mengangguk. Jadi, yang penting sekarang adalah memastikan semua sesuai surat wasiat. Benar. Sementara itu, Isma semakin agresif. Ia menelepon Musleh berkali-kali. Musleh, kamu harus tanda tangan. Musleh menjawab. Tanda tangan apa? Pengalihan aset. Aku tidak akan tanda tangan tanpa notaris. Isma marah. Kamu adik macam apa? Musleh tetap tenang. Justru karena aku adikmu. Aku tidak mau kita melakukan kesalahan. Beberapa hari kemudian, seluruh keluarga dipanggil kembali ke kantor notaris. Isma datang dengan wajah percaya diri. Ia membawa beberapa dokumen. Kami sudah membagi semuanya. Notaris menggeleng. Tidak bisa. Isma terkejut. Kenapa? Karena pembagian ini tidak sesuai surat wasiat. Ia menunjukkan dokumen. Dan beberapa aset bahkan bukan bagian dari warisan. Isma langsung diam. Notaris kemudian membuka dokumen lain. Selain itu, ada satu transaksi yang diajukan tanpa persetujuan seluruh pihak. Semua mata tertuju kepada Isma. Isma mulai gugup. Itu. Saya cuma mengurus. Notaris menggeleng. Mengurus berbeda dengan mengalihkan. Ruangan langsung sunyi. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya duduk di samping Musleh. Isma menatapku. Kamu pasti puas sekarang. Aku menggeleng. Aku tidak puas melihat keluarga bertengkar. Lalu kenapa kamu diam saja? Karena aku tahu. Semakin banyak kita berteriak, semakin jauh kita dari penyelesaian. Isma menunduk. Kemudian, aku mengeluarkan sebuah map. Pak. Saya juga membawa dokumen. Notaris membuka map itu. Isinya adalah catatan lengkap yang ditulis ayah mertua. Di dalamnya terdapat pembagian yang sangat jelas. Setiap anak mendapat bagian. Tidak ada yang dirugikan. Namun, ada satu syarat. Aset yang diberikan harus digunakan untuk kebutuhan keluarga dan tidak boleh dijual sembarangan dalam jangka waktu tertentu. Isma membaca dokumen itu. Wajahnya berubah. Jadi, aku tetap dapat bagian. Aku mengangguk. Iya. Semua dapat. Ia menatapku. Tapi kenapa kamu masih mengurus? Aku menjawab pelan. Karena itu amanah. Untuk pertama kalinya. Isma menangis. Ia menundukkan kepala. Aku takut. Aku terdiam. Takut apa? Takut tidak mendapatkan apa-apa. Aku menarik napas. Padahal, kalau sejak awal kita percaya pada keputusan orang tua, kita tidak perlu saling curiga. Isma menghapus air matanya. Musleh kemudian berdiri. Kak, ayah tidak meninggalkan kita harta untuk membuat kita bermusuhan. Beliau meninggalkan harta agar kita bisa saling membantu. Isma mengangguk. Namun, belum selesai. Karena ternyata ada satu aset terakhir yang nilainya jauh lebih besar daripada semuanya. Sebuah tanah yang selama ini mereka kira tidak berharga.
Tanah itu terletak di pinggir kota. Dan beberapa bulan terakhir, sebuah perusahaan besar ternyata sedang mencari lahan di kawasan tersebut. Nilai tanah itu tiba-tiba melonjak berkali-kali lipat. Jika kabar itu benar, warisan yang mereka perebutkan selama ini bukan apa-apa dibandingkan aset terakhir tersebut. Kabar tentang tanah itu membuat semua orang kembali terkejut. Notaris menjelaskan bahwa tanah tersebut memang tercatat atas nama almarhum ayah Musleh. Namun, ada satu pesan khusus yang ditinggalkan. Tanah itu tidak boleh dijual kepada pihak manapun tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Isma langsung bertanya, "Berapa nilainya sekarang?" Notaris menjawab, "Belum ada angka pasti. Tapi berdasarkan penawaran awal, nilainya bisa mencapai beberapa kali lipat dari harga ketika dibeli." Mata Isma langsung berubah. Aku melihatnya. Dan aku tahu, godaan itu kembali muncul. Isma bertanya, "Kalau dijual sekarang?" Notaris menggeleng. "Harus disepakati bersama." Ia kemudian menatapku. Dan pengelola utama tetap Bu Rohma. Isma menghela napas. Beberapa hari kemudian, benar saja, sebuah perusahaan datang memberikan penawaran. Nilainya sangat besar. Namun aku tidak langsung menerimanya. Aku mengajak semua saudara Musleh berdiskusi. Kita jangan terburu-buru. Kita harus memastikan semuanya legal. Isma menatapku. "Kalau kamu mau, kita jual saja." Aku menggeleng. Bukan soal mau. Ini amanah. Setelah dilakukan penilaian independen, ternyata nilai tanah tersebut jauh lebih tinggi dari penawaran awal. Kami bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Namun, aku justru mengusulkan sesuatu. Bagaimana kalau tanah ini tidak dijual? Semua terkejut. Kenapa? Kita bisa membangun aset bersama. Musleh menatapku. Maksudmu? Aku menjelaskan rencana. Sebagian tanah digunakan untuk usaha bersama. Sebagian hasilnya dibagi sesuai hak masing-masing. Dan sebagian lagi disimpan sebagai aset keluarga. Isma terdiam lama. Kemudian bertanya, "Kalau begitu, kita semua tetap mendapatkan hasil?" Aku mengangguk. "Iya." Dan tidak ada yang kehilangan hak. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum yang benar-benar tulus dari wajahnya. Beberapa bulan kemudian, rencana itu mulai berjalan. Tanah tersebut dikembangkan menjadi area usaha kecil. Beberapa bagian disewakan. Hasilnya dibagi secara transparan. Tidak ada lagi perebutan. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi usaha mengambil hak orang lain. Suatu sore, Isma datang ke rumahku. Ia membawa sebuah kotak. "Rohma." "Iya, Mbak. Aku mau kasih ini." Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto ayah mertua bersama seluruh anak-anaknya. Di belakang foto terdapat tulisan tangan. "Jangan biarkan harta membuat kalian kehilangan keluarga." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Isma menangis. Aku baru mengerti sekarang. Ayah sudah tahu kita akan seperti ini. Aku mengangguk. Mungkin itu sebabnya ayah menunjukku. Isma tersenyum. Awalnya aku marah. Aku pikir kamu mau mengambil semuanya. Aku tersenyum. Aku tidak pernah menginginkan bagian kalian. Aku hanya ingin semua orang menerima haknya. Isma kemudian memelukku. "Maafkan aku." Aku membalas pelukannya. "Sudah. Yang penting kita belajar." Namun, ada satu hal yang masih harus dilakukan. Pembagian resmi seluruh hasil aset. Dan kali ini, aku meminta semua saudara hadir. Karena aku ingin semuanya menyaksikan sendiri bahwa tidak ada satu rupiah pun yang akan kuambil tanpa hak. Hari pembagian hasil aset akhirnya tiba. Seluruh keluarga berkumpul. Di atas meja terdapat dokumen lengkap. Semua angka tercatat. Semua pemasukan dan pengeluaran dijelaskan. Tidak ada yang disembunyikan. Aku berdiri di depan mereka. Mulai hari ini, semua hak akan diberikan sesuai ketentuan almarhum. Isma duduk diam. Tidak lagi memaksa. Tidak lagi berkata bahwa hanya mereka yang berhak mengurus. Notaris membacakan satu persatu. Setiap saudara mendapatkan bagian sesuai surat wasiat. Tidak ada yang lebih. Tidak ada yang kurang. Termasuk aku.
Aku bahkan tidak mengambil bagian dari harta yang memang bukan hakku. Ketika semuanya selesai, Isma tiba-tiba berdiri. Rohma. Iya, Mbak. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ia menatap seluruh keluarga. Dulu aku pernah berkata, biar kami saja yang pegang warisannya. Ia tersenyum pahit. Karena aku pikir, kalau kami yang pegang, kami tidak akan kehilangan apa-apa. Ternyata, aku justru hampir kehilangan keluarga. Ruangan menjadi sunyi. Isma melanjutkan. Rohma. Terima kasih. Kalau kamu mau. Kamu sebenarnya bisa saja menyimpan banyak hal. Tapi kamu tidak melakukannya. Aku menggeleng. Karena itu bukan milikku. Musleh kemudian menggenggam tanganku. Ayah benar memilih Rohma. Aku tersenyum. Ayah mertua memang telah meninggalkan harta. Tetapi setelah semua yang terjadi, aku sadar. Warisan terbesar bukanlah tanah. Bukan rumah. Bukan tabungan. Bukan usaha. Melainkan kepercayaan. Karena ketika seseorang dipercaya memegang amanah, ia tidak boleh menggunakan kesempatan itu untuk mengambil keuntungan sendiri. Beberapa bulan berlalu, hubungan keluarga kami berubah. Isma yang dulu paling sering membicarakan harta, kini justru menjadi orang yang paling rajin menjaga hubungan keluarga. Setiap bulan, kami berkumpul makan bersama. Tidak ada lagi pembicaraan tentang siapa mendapatkan lebih banyak. Tidak ada lagi rasa curiga. Kami mulai memahami bahwa keluarga bukan tempat untuk berebut. Keluarga adalah tempat untuk saling menjaga. Suatu sore, aku berdiri di depan rumah sambil melihat Musleh dan saudara-saudaranya bercanda. Isma menghampiriku. Rohma. Iya. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin mengulang hari pertama kita bertemu. Aku tertawa kecil. Kenapa? Supaya aku bisa memperlakukanmu seperti saudara sejak awal. Aku tersenyum. Kita sudah terlambat untuk mengubah masa lalu. Tapi, kita masih punya kesempatan memperbaiki hari ini. Isma mengangguk. Aku akhirnya memahami satu hal. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar harta, ia sering lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih mahal untuk dipertahankan. Hubungan keluarga. Warisan bisa habis. Rumah bisa dijual. Tanah bisa berpindah tangan. Uang bisa hilang. Tetapi, kepercayaan yang rusak tidak mudah dikembalikan. Karena itu, saat mereka dulu sibuk berebut warisan, aku hanya bisa tersenyum. Bukan karena aku merasa menang, tetapi karena aku tahu, pada akhirnya, yang benar-benar diwariskan oleh orang tua bukan sekadar harta, melainkan sebuah pesan sederhana. Jangan biarkan harta membuat kalian kehilangan keluarga. Dan pesan itulah yang akhirnya menyatukan kami kembali.